Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, ya, Arba'ur Rasail. Insyaallah kita sudah sampai pada halaman ke-9. Silahkan Anda bisa menyimak kitabnya, kemudian kita bisa mempelajari makna dari teks ini, ya, kata per kata. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu lan padha ngertiya sira kabeh. Rahimamukum melasikum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Padha ngertiya sira kabeh anna sholata temen suhune salat wal mudawamata lan temen suhune netepi alaihi ing atase salat wa ala jama'atihi lan suhune netepi ing atase berjamaah salat iku sababun dadi sebab li husulil khairati maring hasile atau maring mendapatkanne pira-pira kebaikan wal barakati lan pira-pira barokah wa taktsiril hasanati lan dadi sebabe hasile, ya, ngakehne pira-pira kebaikan wa raf'id darajati lan dadi sebabe luhure pira-pira derajat wa takfiris sayyiati lan dadi sebabe ngleburne pira-pira dosa atau pira-pira keburukan wa raf'il balaya lan dadi sebabe ngilangne pira-pira bala wal ahati lan pira-pira penyakit wa hiya lan utawi, ya, salat lan jamaah netepi salat dan jamaah iku aslu taqwa dadi asale takwa sifat takwa allati kang selati hiya kang utawi takwa iku asasul kamalati dasare pira-pira kemuliaan faidha hasolat mongko lamun hasil apa al mudawamatu netepi atau konsisten ala sholawati ing atase pira-pira salat hasolat mongko hasil apa takwa perbuatan takwa wasairul mabarrati lan hasil apa sekabehaning apa sekarine pira-pira perbuatan kang bagus wal khairati lan tegese perbuatan kang pira-pira perbuatan kang bagus kan nahyi kaya dene melarang mencegah anil fahsyai saking perbuatan kang keji wal mungkari lan perbuatan kang mungkar kang ala wartika bil khati'ati lan kaya, nah, mencegah numpuk-numpuke pira-pira dosa atau khati'at, ya. Baik, musannaf Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengingatkan pada kita, ketahuilah kalian semua, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ketahuilah bahwasanya salat dan bahwasanya konsisten, istiqomah, mudawamah mengerjakan salat dan konsisten dalam melaksanakan berjamaah salat 5 waktu maksudnya, itu menjadi sebab, menjadi kunci, menjadi sebab datangnya berbagai macam kebaikan dan datangnya berbagai macam barokah, ya. Menjadi sebab pula akan datangnya, menjadi sebab pula dalam memperbanyak macam-macam kebaikan, menjadi sebabnya diangkatnya derajat-derajat, menjadi sebabnya dileburnya, ya, dosa-dosa dan kesalahan, menjadi sebabnya diangkatnya, dihilangkannya balak-balak dan berbagai macam penyakit. Ya, jadi kita konsisten, kita mudawamah dalam sholat berjamaah itu termasuk ini, bisa mendatangkan barokah berupa diangkatnya berbagai macam bala dan penyakit.
Apalagi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi karena COVID-19 ini ya. Artinya kalau Allah kalau Allah kita jadikan satu-satunya tempat mengadu ya, marilah kita berwasilah memohon kepada Allah ya melalui sholat dan sholat berjamaah ya. Istiqomah dalam sholat dan sholat berjamaah ya. Tentu dengan protokol kesehatan ya. Allah karena berjanji ya, itu merupakan satu sebab dihilangkannya berbagai macam bala dan penyakit. Wahya asal taqwa. Jadi mudawamah atau sholat dan sholat jamaah itu juga merupakan asal atau landasan takwa. Yang mana ya asal takwa ini menjadi dasarnya berbagai macam kesempurnaan, kemuliaan. Maka apabila mudawamah atau sholat dan berjamaah ini sudah bisa berhasil, sudah bisa kita lakukan, maka ketakwaan secara otomatis akan kita raih. Demikian pula otomatis akan kita raih berbagai macam kebaikan-kebaikan dan berbagai macam kemuliaan. Contohnya, apabila kita sudah konsisten istiqomah sholat dan sholat berjamaah, kita akan diberikan kekuatan untuk mampu menyegah, mampu menghindari, mampu mencegah dari fahsya dan munkar, dari perbuatan keji dan maksiat. Ya. Ini sebagaimana janji Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Yang kedua, bisa mencegah dari irtikabil khati'at, menumpuk-numpuknya dosa dan maksiat. Ya. Jadi apabila kita istiqomah, mudawamah, komitmen tentang sholat dan sholat berjamaah, insya Allah diberikan kekuatan untuk menghindarkan diri dari menumpuk-numpuk dosa. Kemudian Allah berfirman, ini lanjutannya, qala dawuh atau berfirman sapa Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura, ya, ini maaf harakatnya betulkan, walau anna ahlal qura, lamun setuhuni suci penduduk desa, iku amanu podo beriman kabeh sapa ahlul qura, wa taqaulan podo bertakwa kabeh sapa ahlul qura, la fatahna yang bakal buka ya. Bukan bakal nih, mesti buka sapa ingsun Allah alaihim ing atas ahlul qura, buka barokatin ing pira-pira berkah minas sama ing saking langit wal ardi lan bumi. Allah berjanji ya, jika mana ada penduduk sebuah negeri, ini dalam tafsir Al-Baydawi ya, dijelaskan yang dimaksud ahlul qura ini ya, waqila annahu ya, menurut sebuah riwayat bahwa ahlul qura yang dimaksud di sini adalah penduduk Mekah dan penduduk Mekah ya, penduduk Mekah itu. Tetapi ini walaupun ayat ini khitabnya kepada ahlul qura, tapi ini juga bermakna umum. Mana-mana ada sebuah penduduk, sebuah komunitas, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan baginya ya, berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya. Jadi la fatahna ini dalam tafsir itu ya, lawassa'na alaihim, akan kami luaskan bagi mereka rizq-rizqunya ya, wa anwa'il khairat dan berbagai macam kebaikan. Ini janji Allah. Maka ya, kalau kita ingin ya, tempat kita, kampung kita, negara kita diberikan limpahan rahmat oleh Allah, berkah ya, dari langit dan bumi, maka kita upayakan ya, membangun mentalitas spiritual ya, dengan cara beriman dan bertakwa ya. Allah juga berfirman, wa qala ta'ala lan dawsab Allah Ta'ala, walau annahum aqamu Taurata wal Injil, walau annahum man lamuno temen suni
kaum Yahudi lan Nasrani iku aqamu padha menegakkan sapa kaum Yahudi dan Nasrani mau At-Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil ya wamalan menegakkan ma ing kitab unzila kang den turnaken apa sima ilahi maring Yahudi lan Nasrani termasuk Al-Qur'an ya mirrabim saking pangerane kaum andikan mereka orang-orang Yahudi itu mereka menegakkan Taurat dan Injil mengamalkan Taurat dan Injil dan mengamalkan kitab yang diturunkan kepadanya dari Tuhan mereka yaitu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kan juga diturunkan kepada mereka karena Al-Qur'an itu untuk seluruh umat manusia. Jika mereka seperti itu ya, taat kepada kitab-kitab Allah termasuk taat kepada Al-Qur'an, maka janji Allah la akalu yakti podo mangan podo mendapatkan rizki sapa si kaum mau min faqim saking arah dhuwure kaum wa min tahti arjulihim lan saking ngisore pira-pira sikile kaum. Ya, ayat ini secara implisit memberikan pemahaman yang sama. Artinya, ya, jika kita sebagai hamba Allah yang diberikan pedoman oleh Allah berupa wahyu agama samawi, ya, dengan Al-Quran dan kita taat mengamalkan Al-Quran, maka Allah berjanji kita akan diberi rizki yang melimpah dari sisi atas kita maupun dari sisi bawah kaki-kaki kita. Ya. Ini Allah mencontohkannya kan orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani aja mereka andaikan mereka taat Allah berikan rizki yang seperti itu, ya tentu apalagi kita. Nah, apalagi kita sebagai umat Muhammad yang marhumah, yang dicintai oleh Allah, diberikan belas kasih oleh Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa an lamun setuhune kelakuan iku la wistaqamu lamun padha istiqomah, lamun padha konsisten kabeh sapa si kaum ala tariqat ing atase dalan syariat atau dalan perintah Allah. La asqaina yakti ya, menyiramkan sapa kita atau memberikan siraman sapa kita Allah sapa ingsun Allahum ing kaum ma'an ghadaqa ma'an ing banyu ya, ing hujan ghadaqan kang deras atau kang melimpah ya. Maksudnya nih bukan hanya air hujan tapi rizki yang melimpah. Jadi barang siapa kaum itu istiqomah taat kepada jalan Allah, Allah akan berikan rizki yang melimpah. Kenapa rizki yang melimpah di sini dikiaskan dengan ma'an ghadaqa? Itu mengandung arti banyak karena hujan itu kalau deras kan banyak jumlahnya. Kemudian mengapa kok memakai istilah air? Karena air ini ya, menjadi hal yang istimewa bagi bangsa Arab waktu itu ya. Maka rizki ini digambarkan dengan ma'an ghadaqa ya. Demikian ini menurut penjelasan dari tafsir Al-Baydawi. Kemudian wa innal bala'a lan tamasune bala iku layar tafi'u. Yakti hilang atau yakti tersingkir. Apa si bala anil makani saking suci saking panggonan. Sifate makan alladzi kang seladi ahluhu kang utawi penduduke panggonan ki mau penduduke makan iku yusalluna padha salat kabeh. Karena bala ini akan hilang dari tempat yang mana penduduknya itu semuanya ahli salat. Kama innal bala'a kaya oleh barang ya, kaya oleh barang selama innal bala'a temsune bala iku yang zilu tumurun apa si bala alal makani ngatasi panggonan alladzi sifate makan alladzi kang yatruku ninggal sapa ahluhu penduduke si makan mau as-sholata ing salat. Jika bala itu akan hilang, akan menyingkir dari tempat yang penduduknya yang ahlinya itu sebagai orang-orang yang ahli menjaga sholat ya, muqimus sholat, konsisten sholat,
Demikian pula bala juga akan turun pada tempat yang mana tempat itu penduduknya mereka adalah orang-orang yang ahli meninggalkan sholat. Fala tastab'id, mongko aja berupaya menjauhkan sapa sira wuqu'an zalazila ing tumurune gempa, wal khasafilan tumurune longsor, wasawa'iq lan tumurune penyakit sawa'iq klenger, alamakan ing atase suci panggonan ahlu kang utawi ahline makan iku yatrukuna padha ninggal kabeh sapa ahluhu as-sholata ing salat. Maka kamu jangan berharap, jangan berpikir bisa menjauhkan, bisa menghindarkan, jangan berpikir bisa menghindarkan dari datangnya gempa, datangnya longsor, atau datangnya bumi itu ambles, atau datangnya sawa'iq, datangnya musibah bencana yang mematikan pada sebuah tempat yang mana tempat itu penduduknya ahli meninggalkan salatnya. Kamu jangan berharap bisa menghindarkan musibah-musibah itu. Karena apa? Ya, karena memang suatu bangsa yang memang penduduknya yatrukuna shalah itu layak mendapatkan bencana seperti itu. Wala taqul lan aja ngucap sapa sira inni usolli wala ubali bihim. Lan aja ngucap sapa sira ini temes ingsun iku usolli, salat sapa ingsun. Kamu jangan mengatakan saya yang penting kan saya sudah salat. Wala ubali lan ora peduli sapa ingsun bihim kelawan kaum atau kelawan wong-wong sakliyane aku. Wala alayya lan ora peduli sapa ingsun alayya ing atase apa kang menimpa maring ingsun minhum saking si kaum. Kita tidak boleh mengatakan yang penting kan saya sudah sholat. Orang lain sholat nggak sholat itu urusan mereka. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Li'annal bala'a temen sune bala iku idza nazala tekalan yang turun apa si bala ya mongko menimpa secara keseluruhan, mongko menimpa secara umum apa si bala as-shalihah ing wong kang saleh wa talihah lan wong kang ora saleh atau wong kang ingkar. Karena bala ini kalau menimpa pada sebuah kaum, bala ini tidak akan memilih, mereka akan ditimpa semua, baik yang soleh maupun yang ingkar, semuanya mendapatkan bala. Maka apabila kita egois, yang penting saya sudah baik, biarkan orang-orang lain sholat tidak sholat terserah urusan mereka, maka itu sama seperti kita mengundang bala. Karena apa? Bala itu ketika menimpa mereka yang tidak taat, kita pun akan termasuk terkena bala tersebut. Likaunihi krono ananesi soleh, orang yang soleh tadi, lam ya'murhum ora pisan-pisan perintah sapa si solehum ing kaum yang ingkar tadi. Walam yanhahum ora pisan-pisan mencegah sapa solehum ing kaum. Walam yahjurhum lan ora pisan-pisan menghindari, ora pisan-pisan menghindari sapa si solehum ing kaum fillahi maring larangane Allah. Ya. Kenapa kok orang yang sholat juga ikut terkena bencana? Karena orang sholat itu pada dasarnya dia juga ikut melakukan dosa. Dalam hal apa? Dalam dosa hal apa? Satu, dalam dosa mereka tidak mau memerintahkan kepada mereka tentang kebaikan. Yang kedua, mereka tidak mau mencegah akan kemungkaran. Terus yang ketiga, mereka tidak mau berhijrah atau menghindarkan diri dari mereka karena Allah. Jadi artinya mereka tetap bergaul, tetap
harmonis kepada mereka, tetap baik-baikan kepada mereka. Ya. Jadi ada kalian kita juga memberi sanksi, dah saya tidak akan berteman dengan Anda. Ya, tapi hijrahnya ini, menghindarkan diri dari pergaulan ini bukan karena rasa benci, bukan rasa tidak senang, tapi semata-mata fillahi, karena Allah. Ya, karena Allah. Ya, semata-mata kita bencinya karena Allah, bukan karena yang lain. Wallahu lan utai Allah ala kulli syai'in atas saben-saben suci iku syahidun, zat kang nyekseni, zat kang maha mengetahui. Ya. Wa ala Rasulillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan kacarita to lan diriwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tamsin Rasulullah iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yaman ing dalem suci dina dawuh li ashabi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, ulu ngucapo sira kabeh Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma ya Allah la taj'al, muga-muga ampun dadoske panjenengan fina ing dalem golongan kita syaqiyan ing wong celaka suci, walalan ampun dadosna panjenengan ing kalangan kita mahruman ing suci wong kang terhalang rahmat. Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Ucapkanlah kalian semakan doa ini. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di antara kami orang yang celaka. Dan janganlah engkau jadikan di antara kami orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Tsumma qala, nuli bertanya sapa Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ana ta padha ngerti sira kabeh man ing sapa? Ing utawi sapa asyaqi. Atadruna ana ta padha ngerti sira kabeh man ing sapa? Tahukah kamu apakah yang dimaksud? Ing iku sapa asyaqi utawi wong kang cilaka al-mahrum tur wong kang terhalang rahmat? Qalu mongko padha jawab sapa para sahabat, "Waman huwa ya Rasulullah?" Wamanan iku sapa huwa utawi syaqiyul mahrum ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, jawab sapa Rasulullah, tarikus shalah, yaitu orang yang meninggalkan salat ya. Utawi syaqiyul mahrum iku tarikus shalah, wong kang ninggalkan salat. Jadi Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada para sahabat, semoga kita itu jangan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang syaqiyul mahrum, celaka dan juga terhalang dari rahmat Allah. Siapakah asyaqiyul mahrum? Yaitu tarikus shalah, orang yang meninggalkan shalah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.